Halo semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Kebetulan saya lagi ada waktu sebentar, mau bikin video dulu supaya bisa diupload di YouTube. Nah, kali ini saya mau membicarakan mengenai pemakaian amulet, perjalanan pemakaian amulet. Saya bikin video ini karena banyak banget nih pemula-pemula yang nggak tahu, yang nanya. Biasa pertanyaannya sama, berapa lama nih baru kelihatan hasilnya? Nah, tentunya saya juga tahu kita semua pakai amulet mengharapkan sesuatu bantuan dalam kehidupan kita. Nah, cuma memang agak berbeda-beda nih setiap orang. Ada yang ketika amuletnya belum sampai lagi pengiriman nih, malahan ada juga yang baru pesan tiba-tiba dapat rezeki dia. Ada yang kayak gitu. Nah, ada juga yang amuletnya lagi dalam perjalanan, dia diterima kerja atau dapat hoki apa gitu. Ada aja cerita dari sekian banyak customer. Nah, ada juga yang begitu sampai baru dapat. Ada yang pemakaian berapa lama baru dapat. Saya sendiri dulu juga beda sama customer saya. Malahan saya bisa bilang customer saya lebih cepat daripada saya dulu. Mereka lebih beruntung daripada saya. Cuma hal itu nggak bikin saya patah semangat dulu. Saya berbulan-bulan loh, hampir setengah tahun. Karena menurut saya nih, perjalanan itu yang paling penting. Sebelum kita mendapatkan sesuatu, kita tuh lagi dididik dulu gitu. Cuma apa yang kita bisa pelajari dari waktu itu gitu, selama periode itu. Ternyata bisa jadi nih, selama periode itu kita itu sedang diajari buat mempelajari sesuatu. Ya saya nggak tahu nih, karena kan beda-beda. Orang-orang bidangnya beda-beda gitu ya. Ada yang misalnya bidangnya tadinya misalnya industri produksi apa gitu, terus tiba-tiba dia dapat jalan buat ekspor impor gitu, atau import barang dari luar gitu. Ada juga yang tadinya trading gitu ya, dapat job, misalnya tadi jaga tempatnya. Ada customer saya tadinya jaga tempat usaha, ditawarin kerja jadi kayak semacam apa ya, videographer gitu, atau misalnya sebagai editor gitu-gitu, ada juga. Nah, ini kan untuk mendapatkan hal seperti ini butuh momentum, butuh waktu yang tepat, dimana waktu setiap orang berbeda-beda. Contohnya apa? Ada orang yang mengalami peningkatan hidupnya itu ketika dia mencapai umur misalnya nih 20-an, itu udah sukses gitu. Ada yang 30-an dapat jalan, ada yang bukain jalan, ada yang bantu, lu ikut gue gitu, atau lu jalan ini aja bareng sama gue gitu, atau gimana lah, ada banyak cerita lah ya. Masing-masing orang beda lah, karena pergaulan beda, latar belakang beda. Kenapa ini bisa terjadi? Karena karma setiap orang berbeda-beda. Karma itu mempengaruhi karma yang bawaan dari kita, kehidupan yang lampau. Meskipun kita percaya atau nggak percaya ya, itu tetap ada gitu. Jadi nggak masalah kita percaya karma, nggak masalah kita nggak percaya karma, karma tetap jalan gitu. Sama kayak bukan kesehatan, sakit gitu ya. Emang sakit beda-bedain orang? Enggak kan? Berlaku buat semua. Mau kita percaya akan adanya penyakit atau enggak, kita bisa kena. Kayak dulu nih pas COVID kan ada yang percaya, ada yang enggak ada COVID itu. Tapi yang kena mah kena aja tetap, mau percaya mau enggak gitu. Karena itu berlaku universal karma itu. Mau kita percaya atau enggak adanya karma, mau kita punya keyakinan yang kayak bagaimanapun, mau kita suku apapun, umur berapapun, itu berlaku. Sama juga kayak kematian. Kematian juga kan nggak pandang umur, nggak pandang suku, nggak pandang kepercayaan. Semua berlaku. Mau kita percaya atau enggak adanya kematian, semua berlaku. Nah, itu karma kita yang dari kehidupan lampau. Ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatan kita yang sekarang. Nggak cuma perbuatan, pikiran, ucapan itu ngaruh gitu. Makanya ada yang bilang mulutmu harimaumu gitu kan. Itu juga sama. Kita mesti berhati-hati banget dalam berkata, berpikir, dan merasakan dalam hati. Baiknya kalau kita lihat orang berhasil, kita tuh latihan, jangan rasa iri yang muncul, tapi rasa ikut senang gitu. Supaya apa? Supaya aliran energi di badan kita, di pikiran kita positif. Kalau kita malahan ngiri ataupun dengki lihat orang lain yang berhasil gitu, itu yang keluar energi negatif. Nah, kita itu kayak gelombang radio. Apa yang kita pancarkan itu dari pikiran, ucapan, sama perbuatan. Jadi kalau yang hawa tubuh kita, energi tubuh kita itu negatif, seperti rasa iri, dengki, nah otomatis yang kuat itu gelombang-gelombang yang negatif. Yang datang bukannya hal yang bagus, tapi hal-hal yang negatif. Pernah nggak nih, misalnya teman-teman
pengen banget sesuatu, udah ngincer banget, udah ngebet banget ya pokoknya. Bukannya dapat malah nggak dapat, bukannya dapat malah lari, malah menjauh. Nah, itu berlaku nggak cuma di urusan rezeki, urusan percintaan dan sebagainya juga sama. Kenapa begitu? Karena semakin kita ngotot, ya kan, semakin kita kekeh mau sesuatu, itu getarannya tuh kuat banget. Dan karma yang akan berbuah itu kita nggak tahu yang mana, yang positif, yang karma baik, ataupun yang negatif, karma buruk dari perbuatan kita yang lalu-lalu. Nah, itu bisa jadi kondisi yang memungkinkan salah satu dari kedua karma itu berbuah. Dan yang paling sering terjadi adalah karma buruk yang berbuah, mana jadi nggak nyampe, nggak dapat harapan-harapannya gitu. Selalu ada rintangan. Nah, itulah kenapa saya selalu bilangin buat pemakai amulet, pertama yang paling penting adalah konsisten. Mempraktekkan apa yang sudah diinformasikan. Misalnya, doa-doanya dipraktekin. Lebih banyak lagi berbuat baik dan hatinya diikhlaskan, nggak usah dipikirin kapan ini gitu. Karena kalau misalnya bicara mikirin, saya lebih stres duluan dong. Saya bisa sampai setengah tahun dulu baru kebuka jalannya. Nah, customer saya ada yang sebulan, ada yang begitu sampai dapat beruntun gitu. Itu beda-beda gitu. Nah, saya pun nggak bisa memastikan sekian lama gitu. Kalau ada yang bisa memastikan, itu bohong gitu. Karena saya pun manusia gitu. Saya kan tujuannya bukain jalan lewat amulet gitu ya. Saya memperkenalkan amulet yang bisa ada manfaatnya karena dibuat oleh guru-guru spiritual yang kompeten di Thailand, yang udah ada nama, yang udah jelas kemampuannya, latar belakangnya, reputasinya. Itu yang faktor utama dalam membantu kita. Pernah nggak dengar nih kayak misalnya kita menghormat sama orang tua gitu ya, menghormat sama orang tua. Terus ada pepatah yang bilang kalau kita berbakti sama orang tua udah nggak usah takut kelaparan hidupnya, nggak usah takut hidup susah. Itu betul. Dan juga ketika kita menghormat guru. Nah, disinilah kenapa amulet-amulet yang saya ambil semua dari guru-guru yang suci. Kenapa? Karena ketika kita menghormat sosok yang suci, itu malah membawa berkah. Sama seperti kita menghormat orang tua. Nah, menghormat pada guru juga sama, membawa hal-hal yang baik, positif. Selama kita melakukan dengan tulus dan penuh keyakinan, tanpa pamrih. Kita menghormat sama guru nih, lewat amulet nih ya. Kita menghormat, baca katanya, baca doanya, respect gitu. Itu otomatis gitu, kita ikhlasin aja. Karena sama seperti orang tua, emang kita berbakti sama orang tua ngarepin hasil? Enggak, tapi hasil akan datang sendiri. Itulah cara kerja amuletnya. Nah, ini hal yang penting banget yang saya sengaja bikin videonya supaya teman-teman nggak perlu bertanya-tanya dengan keraguan gitu. Nanti jadi kayak di TikTok tuh, kamu nanya gitu. Nah, jangan kayak gitu, gak usah. Tenang aja, tenang. Karena kalau kita tenang, frekuensi kita itu akan kuat gitu. Kita nggak gelisah. Karena makin kita gelisah, kita makin banyak masalah. Pernah nggak teman-teman nih misalnya lagi khawatir akan suatu masalah, pikirin terus, malah hal yang dipikirin terjadi. Itulah kekuatan getarannya, kekuatan pikirannya. Jadi ketika saya pakai pun saya ikhlasin aja gitu. Kita hormat sama guru. Itu aja udah menghasilkan perbuatan yang baik sebenarnya. Jadi berbuat baik itu mudah. Termasuk menghormat sama guru, sama orang tua. Nah, ini saya sampaikan penting ya. Jadi teman-teman bisa tahu, jangan menyamakan timeline kita, waktu kita sama waktu orang lain. Karena bisa juga orang lain yang tiba-tiba di testimoni nih yang saya bagikan testimoninya nih, bisa juga dia sudah menderita bertahun-tahun gitu. Jadi jangan kita misalnya baru, gue ada masalah nih orang gue lihat baru di testimoni cepat banget gitu ya. Kita nggak tahu penderitaannya udah berapa lama, kesusahannya udah berapa lama, ya kan. Nah, sama juga ketika giliran kita dapat manfaatnya nih, ya kita kan udah rasain juga nih, dulu susahnya begini gitu kan. Jadi kita nggak usah ngebandingin, kita bandingin itu sama kita yang kemarin. Sekarang gue masih bisa makan, ya gue masih bisa tidur nyenyak, terima kasih. Nah, rasa syukur inilah yang harus kita pupuk supaya frekuensi kita kuat gitu. Nggak cuma bagus buat datangin rezeki, tapi juga bikin orang-orang di sekitar kita senang sama kita kalau kita bawaannya gitu. Coba pernah nggak teman-teman nih ketemu sama orang yang ngeluh mulu tiap hari? Betah nggak dekat-dekat sama dia? Ngeluh masalahnya mulu tiap hari, curhat. Memang betul masalah itu bikin pusing kepala, tapi makin kita keluhin makin berat. Coba deh, teman-teman punya masalah, teman-teman curhat kemana-mana, itu rasanya makin menderita rasanya. Nah, itu dia.
ketika kita dalam masalah, saya selalu bilang chanting aja mantranya, doanya, ingat guru kita akan selalu bantu kita. Itulah pentingnya mengetahui perjalanan. Jadi pakai amulet bukan cuma sesuatu yang maunya kilat instan, tapi perjalanan. Nah, saya sendiri coba bayangin aja, dulu kan saya mulai berkarir itu mulai berkarir kerja kantor ya. Dulu sekitar tahun 2011. Nah, saya tuh ngeliat teman-teman gitu ya, ada yang aduh kerjanya enak bener yang ini gitu kan. Udah bisa beli ini, beli itu gitu kan. Tapi ya akhirnya kayak gitu membebani saya sendiri, dan saya nggak mau lagi kayak gitu. Yang saya bandingin saya hari ini dengan hari saya yang kemarin gitu. Saya udah berkembang apa? Pertama dari yang nggak kelihatan dulu, dari pikirannya, mentalnya, itu dulu diperbaikin. Nah, itu aja saya 2011 kerja sampai 2014 ya kan. Dari mulai kerja sampai baru bisa pertama punya cicil rumah sendiri itu berapa tahun ya? 9 tahun. Tapi emang saya nyerah? Enggak. Itu enggak nyerah. Karena apa? Karena saya percaya ada guru yang akan bantu saya. Saya mungkin saat ini belum ketemu jalannya, tapi pasti dibukain jalannya. Itu namanya sada atau faith atau keyakinan. Karena guru juga mau lihat nih kita setia apa sama guru, menghormat tulus atau enggak gitu. Atau hanya berharap sesuatu yang sebentar udah bosan udah. Nah, nggak gitu dong. Kayak misalnya contoh teman-teman nih. Nah, teman-teman melihat nih, misalnya teman-teman orangnya mampu banget ya, misalnya teman-teman crazy rich gitu ya, terus teman-teman ngelihatnya ada anak butuh sekolah, butuh pendidikan, butuh sekolah, teman-teman mau bantu dia nih misalnya, tapi teman-teman lihat dulu nggak perilakunya dia, ini anak bener apa enggak, serius belajar atau enggak gitu kan. Sama juga kayak guru mau bantu kita, dia lihat dulu perilaku kita bisa menjalankan dengan baik atau enggak gitu ya. Terus hati kita ketika kita sudah mendapatkan hasil yang misalnya dibantu gitu ya, hasil kita bagaimana perilakunya. Nah, itu yang penting. Jadi pakai amulet bukan masalah dapat hasil aja. Tentu kita berharap seperti itu. Tapi bagaimana kita menangani diri kita sendiri juga, supaya di saat ini maupun di saat depan kita nggak gampang jatuh. Kalau kita udah tahu attitude-nya, udah tahu perilakunya yang harus bagaimana. Oke, mungkin gitu dulu. Ini sharing yang penting banget. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang baru dan nanya, saya tinggal kasih video ini aja di YouTube supaya bisa nonton keseluruhan. Gitu dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa share ke teman-teman yang kira-kira masih bertanya-tanya gitu ya. Atau komen juga nih biar kita bisa ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.